Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 analisis tari akan mempresentasikan mengenai analisis koreografi tari bersukaria di Sanggar Galati Amanih Teori Sudarsono dengan anggota kelompok yang pertama Nanda Afrienti dengan NIM 2133261, lalu Syifa Oktavia Zeri 21332016. Baiklah, presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Syifa Oktavia Zehi. Kepada Syifa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu bab 1, latar belakang masalah. Menurut John Martin dalam Sudarsono tahun 1986, halaman 88, tari sebagai seni tontonan atau seni pertunjukan yang disebut dengan performing art, yang disebut seni teatrikal, inilah yang lebih mengarah pada bentuk santapan estetis, yang akan lebih banyak memberikan hiburan kepada manusia. Tetapi kata hiburan di sini perlu mendapat penjelasan bahwa ada hiburan yang lebih serius dan ada hiburan yang ringan. Salah satunya ialah tari kreasi baru yang merupakan ungkapan seni yang tidak berpolakan tradisi, tetapi merupakan garapan baru yang tidak berpijak pada standar yang telah ada. Tari kreasi baru ini sering disebut tari modern. Tari Salah satunya ialah tari bersukaria, adalah tari kreasi yang menggambarkan keceriaan dan semangat muda-mudi Minangkabau dalam keseharian mereka. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Yang pertama dalam hal ini yang akan diidentifikasi adalah asal-usul tari bersukaria di Sanggar Galetik Mani, Kabupaten Solok Selatan. Yang kedua, analisis gerak dari tari bersukaria di Sanggar Galetik Manis, Kabupaten Solok Selatan. Dan yang ketiga, analisis teori Sudarsono pada tari bersukaria di Sanggar Galetik Manis, Kabupaten Solok Selatan. Selanjutnya ialah rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan, maka peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana analisis teori Sudarsono pada tari bersukaria di Sanggar Galatik Manik, Kabupaten Solok Selatan. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kemukakan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah mengungkapkan dan mendeskripsikan analisis koreografi dari teori Sudarsono pada tari bersukaria di Sanggar Galatik Mani, Kabupaten Solok Selatan. Bab 2. Asal-usul tari bersukaria. Tari bersukaria adalah tari kreasi yang berasal dari Kabupaten Solok Selatan, tepatnya di Sanggar Galatik Mani. Tari bersukaria menggambarkan keceriaan dan semangat muda-mudi Minangkabau dalam keseharian mereka. Tarian ini dibawakan oleh sekelompok gadis Minangkabau yang menari berpasangan. Gerakan tariannya cepat, energik, dan penuh senyum. Tujuan utama dari tarian ini adalah untuk mewujudkan ekspresi keceriaan muda-mudi Minangkabau. Yang B yaitu nama ragam gerak serta maknanya. Yang pertama ialah sikap awal, gerak murni. Yang kedua, gerak maju mundur, termasuk gerak murni juga. Yang ketiga, gerak melenggang lurus, juga termasuk gerak murni. Keempat, gerak melenggang serong, gerak murni. Gerak tudangai ialah gerak maknawi yang bermakna menunjukkan gerakan yang tenang namun tetap memiliki kekuatan. Gerak ini terinspirasi dari gerak pencak silat atau tradisi Minang. Yang keenam yaitu gerak tupai bagalu ialah gerak maknawi. Gerakan tupai bagalu diartikan sebagai tupai berkejaran, gerakan tangan kiri dan kanan seolah berkejaran membuat gerakan seperti lingkaran tidak putus. Selanjutnya yaitu gerak alang berbeda, gerak maknawi, gerakan alang berbeda menggambarkan burung elang yang terbang dan hendak menyambar mangsanya. Dan terakhir ialah gerak cogok mencogok, gerak murni. Deskripsi gerak tari bersukaria. Deskripsi gerak tari bersukaria ialah
Yang pertama yaitu sikap awal. Sikap awal deskripsi geraknya yaitu kedua kaki ditekuk atau yang disebut dengan pitunggua, badan tegap, tangan kanan melengkung ke atas pundak dengan jari tangan ke arah dalam, sedangkan tangan kiri sejajar di atas paha kiri dengan telapak tangan ke dalam. Kepala tegap menghadap ke depan dengan arah pandang lurus ke depan. Yang kedua yaitu gerak maju mundur. Dalam hitungan satu, kedua kaki ditekuk dengan kaki kanan dititikkan ke lantai, badan sedikit condong ke depan, tangan kanan melengkung ke atas pundak dengan jari tangan ke arah dalam, sedangkan tangan kiri sejajar di atas paha kiri dan telapak tangan ke dalam. Kepala menunduk ke bawah, arah pandangan mengarah ke tangan kanan. Pada hitungan kedua, kaki kanan melangkah ke samping kanan, sedangkan kaki kiri menghadap ke depan. Badan sedikit condong ke samping kanan, tangan kanan melengkung ke atas pundak dengan jari tangan ke arah dalam, sedangkan tangan kiri sejajar di atas paha kiri dengan telapak tangan ke dalam. Kepala menunduk ke bawah, arah pandangan mengarah ke tangan kanan. Pada hitungan ketiga, kaki kiri melangkah ke samping kiri, sedangkan kaki kanan menghadap ke depan. Badan sedikit condong ke samping kiri, tangan kanan melengkung ke atas pundak dengan jari tangan mengarah ke dalam, sedangkan tangan kiri sejajar di atas paha kiri dengan telapak tangan ke dalam. Kepala menunduk ke bawah, arah pandangan ke tangan kiri. Pada hitungan keempat, kedua kaki ditekuk. Kaki kiri dititikkan ke lantai dengan telapak kaki ke belakang dan kedua kaki mengarah ke depan. Badan sedikit condong ke depan. Tangan kiri berada di atas paha dengan telapak tangan ke dalam, sedangkan tangan kanan melengkung ke atas pundak dengan jari tangan ke arah dalam. Kepala ditekuk menghadap ke samping kiri. Yang ketiga ragamnya ialah gerak melenggang lurus. Pada hitungan 1 sampai 4, kedua kaki ditekuk dan kaki kanan dititik dengan telapak kaki ke belakang. Badan sedikit condong ke depan, kedua tangan membuka lebar ke samping kanan dan kiri. Tangan kanan melengkung dengan telapak mengarah ke atas, sedangkan tangan kiri melengkung dengan telapak mengarah ke bawah. Kepala menghadap ke depan dan arah pandangan ke depan atau melihat ke penari lain. Pada hitungan 5 sampai 8, kedua kaki ditekuk, kaki kanan dititik ke belakang, sedangkan kaki kiri tegap di depan. Badan condong ke depan, kedua tangan membuka lebar ke samping kanan dan kiri. Tangan kiri melengkung dengan telapak mengarah ke atas, sedangkan tangan kanan melengkung dengan telapak mengarah ke bawah. Kepala menghadap ke depan dan arah pandang ke depan. Gerakan ini dilakukan 4 kali maju dan 4 kali mundur dalam hitungan 2 kali 8. Hitungan yang selanjutnya yaitu gerak melenggang serong. Pada hitungan 1 sampai 3, kaki ditekuk dengan kaki kanan dititik ke lantai dan telapaknya mengarah ke belakang. Kedua tangan membuka lebar ke samping kanan dan kiri. Kanan melengkung dengan telapak mengarah ke atas, sedangkan tangan kiri melengkung dengan telapak mengarah ke bawah. Badan condong ke depan dengan arah badan serong ke kiri depan atau yang disebut dengan diagonal. Kepala menghadap ke diagonal kiri depan. Pada hitungan keempat, kaki ditekuk dengan kaki kanan dititik ke lantai dan telapaknya mengarah ke belakang. Tangan kanan melengkung berada di atas pundak dengan ibu jari mengarah ke arah lawan dan telapak tangan mengarah ke dalam. Sedangkan tangan kiri berada di atas paha dengan jari dan telapak ke dalam. Badan condong ke depan dengan arah hadap ke diagonal kiri depan. Kepala menghadap ke ibu jari, hadapan ke arah lawan. Ragam yang selanjutnya yaitu serong belakang.
Ke- kedua kaki pada hitungan 1 dan 3. Kedua kaki ditekuk menghadap ke diagonal kanan depan. Tangan kanan melengkung berada di atas pundak dengan ibu jari mengarah ke arah lawan dan telapak tangan ke arah dalam. Badan condong ke depan dengan arah hadap ke diagonal kanan. Kepala ditekuk ke bawah menghadap ke tangan kiri. Pada hitungan keempat, kedua kaki ditekuk dengan kaki kanan di titik ke lantai dan telapaknya mengarah ke belakang. Tangan kanan melengkung berada di atas pundak dengan ibu jari mengarah ke arah lawan dan telapak tangan ke arah dalam, sedangkan tangan kiri berada di atas paha dengan jari dan telapak ke dalam. Pada badan condong ke depan dengan arah hadap ke diagonal kiri depan. Kepala menghadap ke ibu jari, arah hadap ke arah lawan. Pada ragam selanjutnya ialah gerak tudang air. Pada hitungan 1 sampai 4, kedua kaki ditekuk dengan kaki kanan di titik ke lantai dan telapaknya mengarah ke belakang. Tangan kanan melengkung di atas kepala, telapak telapak tangan mengarah ke atas dan jari lurus ke samping. Tangan kiri melengkung sejajar di depan badan dengan telapak mengarah ke samping kiri dan jari lurus ke bawah. Badan tegap, kepala tegap, pandangan menghadap ke arah pasangan. Pada hitungan 5 sampai 8, kedua kaki ditekuk dengan kaki kanan di titik ke lantai dan telapaknya mengarah ke belakang. Tangan kanan melengkung di atas kepala, telapak mengarah ke atas dan jari lurus ke samping. Tangan kiri melengkung sejajar di depan badan dengan telapak mengarah ke samping kiri dan jari lurus ke bawah. Badan tegap, kepala tegap, pandangan menghadap ke arah pasangan. Gerakan ini dilakukan dengan dihentak-hentakan sambil berjalan dengan hitungan 2 kali 8. Ragam selanjutnya ialah melenggang. Kedua kaki ditekuk dan kaki kanan dititik ke dengan telapak kaki ke belakang. Tangan kanan membuka ke samping dan dengan telapak tangan mengarah ke atas, badan condong ke depan, kepala menghadap ke depan. Ragam selanjutnya ialah gerak tupai bagaloi. Pada hitungan 1 sampai 4, kedua kaki ditekuk dengan kaki kanan dititik dengan telapak kaki mengarah ke belakang, sedangkan kaki kiri menapak ke lantai. Tangan kanan berada di atas sejajar dengan wajah, punggung tangan hadap ke atas, dan jari-jari mengarah ke bawah, dan telapak mengarah ke bawah. Sedangkan tangan kiri berada di bawah telapak tangan menghadap ke depan dan jari-jari mengarah ke atas, badan condong ke depan, kepala ditekuk. Ditekuk, pandangan mengarah ke tangan. Pada hitungan 5 sampai 8, kedua kaki ditekuk atau pitunggua, tangan kiri berada di atas sejajar dengan kepala, dengan telapak tangan mengarah ke bawah, dan jari-jari ke dalam. Sedangkan tangan kanan berada sejajar dengan pinggang dengan telapak tangan mengarah ke bawah. Badan tegap, tegak dengan arah pandang ke depan. Kepala menghadap ke depan. Pada ragam selanjutnya yaitu gerak alang berbega. Pada hitungan 1 sampai 4, kedua kaki ditekuk ke depan yang disebut dengan pitung gua. Kedua tangan membuka lebar ke samping kanan dan kiri. Badan sedikit condong ke kiri, kepala menghadap ke kiri dengan arah hadap ke tangan kiri. Pada hitungan 5 sampai 8, kaki ditekuk ke belakang. Kedua tangan membuka lebar ke samping kanan dan kiri. Badan sedikit condong ke kiri, kepala menghadap ke kiri dengan arah hadap ke tangan kiri. Yang ragam selanjutnya ialah gerak cogok mencogok. Pada hitungan 1 sampai 4, kaki ditekuk dengan mengarah ke diagonal kanan dan kiri, kaki kiri di titik ke lantai dengan telapak kaki mengarah ke belakang, sedangkan kaki kanan berada di samping kiri. Tangan kanan diluruskan ke depan dengan telapak tangan mengarah ke badan, sedangkan tangan kiri diluruskan ke belakang dengan telapak tangan mengarah ke badan. Badan condong ke diagonal kiri depan,
pada penari depan, badan condong ke diagonal kanan depan penari belakang. Kepala menghadap ke arah penari lawan masing-masing. Pada hitungan 5 sampai 8, kaki ditekuk mengarah diagonal kanan dan kiri. Kaki kanan dititik ke lantai dan telapak kaki mengarah ke belakang, sedangkan kaki kiri berada di samping kaki kanan. Tangan kanan diluruskan ke belakang dengan telapak tangan mengarah ke badan, sedangkan tangan kiri diluruskan ke depan dengan telapak tangan mengarah ke badan penari depan. Tangan kanan diluruskan ke depan dengan telapak tangan mengarah ke badan, sedangkan tangan kiri diluruskan ke penari ke belakang dengan telapak tangan mengarah ke badan penari belakang. Badan condong ke diagonal kanan bagi penari depan, badan condong ke diagonal kiri bagi penari belakang. Kepala menghadap ke arah penari lawan masing-masing. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis teori Sudarsono. Pertama, sikap awal. Sikap awal termasuk ke dalam gerak murni. Gerak maju mundur termasuk gerak murni. Gerak melenggang lurus termasuk gerak murni. Gerak melenggang serong termasuk gerak murni. Gerak tudong ayia termasuk gerak manami. Gerak tupai bagalui termasuk gerak maknawi. Gerak alang babega termasuk gerak maknawi. Sedangkan gerak jogok menjogok termasuk gerak murni. Berdasarkan tabel analisis gerak di atas, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa gerak murni pada ragam gerak tari bersukaria, di antaranya sikap awal, gerak maju mundur, gerak melenggang lurus, gerak melenggang serong, dan gerak cogok menjogok. Sedangkan gerak maknawi pada ragam gerak tari bersukaria, di antaranya gerak tudong ayia, gerak tupai bagalui, dan gerak alang babega. Maka dari keterangan di atas dapat disimpulkan gerak pada tari bersukaria ini lebih dominan gerakan murni. Karena tari bersukaria ini tari kreasi yang dominan menggunakan lenggang sebagai gerak. Yang kedua, tabel pola lantai tari bersukaria. Terlihat bahwa pola lantai lurus pada ragam gerak tari bersukaria diantaranya ada sikap awal, gerak maju mundur, gerak melenggang serong, dan gerak tupai bagalui. Sedangkan pola lantai lengkung pada ragam gerak tari bersukaria diantaranya gerak melenggang lurus, gerak tudung ayia, gerak alang babega, dan gerak cogok menjogok. Maka dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada ragam gerak tari bersukaria yang lebih dominan menggunakan pola lantai lurus, karena tarian ini tari kreasi yang ditampilkan untuk hiburan. Tabel desain atas tari bersukaria. Yang pertama, sikap awal. Desain atasnya simetris. Gerak maju mundur simetris. Gerak gerak melenggang lurus simetris. Gerak melenggang serong simetris. Gerak tudong ayia asimetris. Gerak tupai bagalui simetris. Gerak alang babega spiral. Selanjutnya tabel desain atas tadi bersukaria. Desain atas simetris diantaranya gerak maju mundur, gerak melenggang lurus, gerak melenggang serong, dan gerak tupai bagalui. Pada desain atas asimetris terdapat ragam gerak tudong ayia. Pada desain atas spiral terdapat ragam gerak alang babega. Sedangkan pada desain atas lurus terdapat ragam gerak cogok menjogok. Maka dari keterangan di atas dapat disimpulkan pada ragam gerak tari bersukaria yang dominan ialah desain atas simetris. Karena tarian ini tari berpasangan yang banyak menggunakan gerakan yang berpasangan dengan arah hadap yang menyamping pada penonton. Musik.
Beberapa instrumen yang digunakan diantaranya talempong, gendang, akordeon, bass, dan drum. Di antaranya beberapa instrumen tersebut, talempong berfungsi dominan untuk membentuk tempo, sedangkan akordeon berfungsi memberi warna melodi yang dinamis pada tarian ini. Desain dramatik. Desain dramatik yang terdapat pada tarian ini adalah desain kerucut tunggal, karena tari ini memiliki tempo yang semakin berakhir semakin cepat. Dinamika. Pada tari bersukaria ini terdapat dinamika legato karena gerakannya yang mengalun dan lembut. Komposisi kelompok. Komposisi kelompok yang terdapat pada tari bersukaria ialah balance. Balance. Desain pada tarian ini membagi menjadi per kelompok, yang masing-masing kelompok ditempat pada dua desain lantai yang sama di atas stek bagian kanan dan bagian kiri. Tema. Tema tari bersukaria adalah menggambarkan keceriaan dan semangat masa muda pada gadis remaja di Minangkabau. Properti tari, tarian ini tidak menggunakan properti. Pementasan dan staging. Pementasan yang terdapat pada tari ini ialah berbentuk teater arena, karena tarian ini lebih sering ditampilkan pada acara hiburan dan pesta perkawinan. Penonton dapat melihat dari semua arah. Tata lampu. Tata lampu pada tari bersukaria ialah spotlight, karena dapat memberikan kesan menarik pada penari. Pencahayaannya yang baik dapat mendukung kemunculan kesan dan suasana pada tari yang ditampilkan. Penyusunan acara pada tari bersukaria ini dilaksanakan oleh MC sebagai pemandu pada pementasan tari. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis koreografi teori Sudarsono pada tari bersukaria di Sanggar Geratiak Mani, Kabupaten Solok Selatan, terdapat 8 ragam gerak diantaranya berasal dari gerak murni, sikap awal, gerak maju mundur, gerak melenggang lurus, gerak melenggang serong, dan gerak cogok menjogok. Dan yang berasal dari gerak maknawi yaitu gerak tudang ayah, gerak tupai bagalui, gerak alang babega. Maka dapat disimpulkan pada tari bersukaria yang dominan adalah gerak murni. Pada tari bersukaria menggunakan desain lantai lurus dan lengkung yaitu gerak maju mundur, gerak melenggang serong, gerak tupai bagalui hadap-hadapan, gerak transisi melenggang. Gerak tupai bagalui lurus yang merupakan desain lantai lurus. Sedangkan yang menggunakan desain lantai lengkung yaitu gerak melenggang lurus, gerak tudang ayah, gerak alang babega, dan gerak cogok mencogok. Maka yang dominan adalah desain lantai lurus. Sedangkan desain atas pada tari bersukaria menggunakan desain atas simetris, diantaranya gerak maju mundur, gerak melenggang lurus, gerak melenggang serong, dan gerak tupai bagalui. Pada desain atas asimetris terdapat ragam gerak tudang ayah. Pada desain atas spiral terdapat ragam gerak alang babega. Sedangkan pada desain atas lurus terdapat ragam gerak cogok mencogok. Maka dari keterangan di atas dapat disimpulkan ragam gerak tari bersukaria yang dominan ialah desain atas simetris. Demikianlah presentasi analisis koreografi tari Sudarsono dari kelompok 2. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.